Salam semua adik-adik yang ada di rumah. Kakak senang sekali menyapa semua adik-adik yang tentunya hari ini sudah siap-siap untuk mengikuti ibadah online kita. Adik-adik, Kak Lasma mau kasih info buat kita semua. Biasanya kita ibadah online pukul 11 setiap hari Minggu. Tetapi mulai minggu ini kita akan mengadakan ibadah online kita pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Adik-adik, mulai dari sejak kecil kita mau belajar memberikan terbaik buat Tuhan melalui sikap kita ketika kita beribadah. Duduk yang tenang dan rapi, siapkan Alkitabnya dan catatannya. Kan kita akan mendengar firman Tuhan hari ini. Dan hari ini adik-adik, ia akan bawakan doa pembukaan dari teman kalian, anak sekolah minggu yang ada dari Medan. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Adik-adik, Kak Lasma ajak semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Kalau Kak Lasma bilang, shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di sini dan teman-teman kalian yang ada di depan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik, semua dengan tersenyum, karena kita mau memuji Tuhan, mau kasih yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian kita. Siap ya adik-adik? Mari sama-sama katakan sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sekali lagi sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sekali lagi adik-adik, sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay! Masih semangat memuji Tuhan? Semangat dong. Semua kita memuji Tuhan dengan sukacita. Dan sekarang kita mau menikmati kasih Tuhan. Kita mau bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Siap lagi ya adik-adik? Matahari bersinar terang. Ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita yang memuji nama Tuhan.
lagi, matahari. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi ya, matahari. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan Matahari. yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, Kalas mengajak semua adik-adik untuk duduk kembali dengan tenang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sikap doa, dengan posisi yang baik. Kita semua mau menyanyikan, mau menyembah Tuhan. Adik-adik semua angkat tanganmu. Kita naikkan pujian, Yesus Engkaulah Raja. Yesus, Engkaulah Raja, Yesus, Engkaulah Tuhan. Semua memuji Engkau, karena Engkaulah Allah yang ku sembah. sekali lagi ya. Yesus, Engkaulah Raja.
padamu Tuhan. Aku cinta padamu. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersuka cita karena Engkau adalah sumber sukacita kami ya Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau. Saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa adik-adik kami yang di rumah mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu yang mengajar membimbing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Temanya tetap sama. Bahwa Tuhan itu mempunyai tujuan dalam hidup kita. Tapi hari ini kita mau belajar dari kisah siapa ya? Mungkin kisah ini sudah sangat sering kita dengar. Tapi kita mau dengar lebih lagi. Kita mau belajar lebih lagi. Ada yang tahu? Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Adik-adik, ayat firman Tuhannya dari Samuel 1 ayat 17. Sebenarnya semua ayatnya sampai ayat 58. Tapi kakak hanya bacakan ayat 45 sampai 47 saja. Ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah peperangan antara orang Israel dengan orang Filistin. Dikatakan bahwa orang Filistin mempunyai seorang pendekar yang sangat besar, luar biasa dalam bentuk fisiknya. Siapa itu? Goliat. Dikatakan bahwa Goliat itu adalah pendekar orang Filistin. Adik-adik tahu nggak kalau Goliat itu tingginya 6 hasta 1 jengkal. Itu sama dengan lebih kurang 2,9 meter. Tinggi banget. Dia bukan hanya tinggi dan kurus, tapi tinggi badannya kekar. Makanya dia bisa seorang prajurit tentara orang Filistin. Adik-adik, kalau dalam berperang harus ada perlengkapan. Nggak bisa kita hanya seperti ini. Mau berperang harus ada senjata, harus ada alat untuk melindungi tubuh kita. Nah, dikatakan di sini Goliat, dia kepalanya saja ada ketopong tembaga dan ada baju jirah yang melindungi dadanya, tubuhnya. Adik-adik tahu nggak? Baju jirahnya itu beratnya 5.000 shikal. Itu sama dengan 57 kilo. Wow, berat sekali. Baju Kak Setia ini gak berat sekali. Gak ada sekilo. Ringan. Bayangkan adik-adik dipakai 57 kilo. Tidak hanya itu saja. Dan kakinya ada penutup tembaga. Di bahunya dia memanggul lembing tembaga. Wah, dia benar-benar udah siap untuk berperang. Namun lawannya adalah seorang Daud. Pekerjaan sehari-harinya adalah menggembalakan kambing domba. Adik-adik tahu gak sih seorang gembala kambing domba itu harus mengurusin. Tidak boleh ada dombanya yang hilang karena ada binatang-binatang yang lain, binatang-binatang buas. Itulah pekerjaan sehari-hari Daud.
Dan dikatakan di firman Tuhan, Daud ini masih muda. Nah, di ayat 1 sampai seterusnya dikatakan bahwa Goliat ini sedang menantang tentara orang Israel. Dia katakan, "Hei, kalian ngapain kalian di situ berbaris? Suruh satu-satu ke sini, maju untuk melawan saya. Kalau kalian menang, maka kami akan menyembah kalian. Tetapi kalau kalian kalah, kalian harus tunduk kepada kami." Adik-adik tahu gak sih? 40 hari lamanya, setiap hari Goliat mengolok-olok orang Israel. Maka raja orang Israel yaitu Saul mulai cemas, mulai ketakutan. Nah, mengapa bisa Daud bertemu dengan Goliat? Adik-adik tahu? Kakak-kakak Daud ini ikut berperang. Papanya bilang, "Hei Daud, lihat dulu kakakmu ke sana. Masih selamat enggak mereka? Sekalian bawakan bekal." Nah, Daud pergi nih untuk melihat kakak-kakaknya. "Masih selamat enggak ya kakakku?" Begitu. Ketika di sana, Daud mendengar ada seorang pendekar orang Palestina, yaitu Goliat, mengolok-olok orang Israel. Bukan hanya orang Israel, tetapi Tuhannya juga. Wah, Daud mulai, kok bisa, di mana semua tentara orang Israel ini? Kenapa ada orang yang tidak bersunat, yang tidak mengenal Tuhan? Kok bisa ya dia itu mengolok-olok kami? Adik-adik, Daud dengan berani menghadap Saul. "Aku akan menghadapi Goliat." Saul bilang, "Jangan bercanda. Kamu itu masih kecil." Sedangkan si Goliat itu dari masa mudanya pun dia udah berperang pekerjaannya. Kamu masih muda. Nggak usah. Tapi Daud berkata apa? "Setiap hari pekerjaanku adalah menggembalakan kambing domba. Kalau ada binatang buas ingin memakan kambing dombaku, maka aku akan mengejarnya, merobeknya." Dengan berani Daud mengatakannya. Adik-adik, penasaran gak ya? Bagaimana ya Daud bisa mengalahkan Goliat? Dengarkan, hai semut Israel. Kirimkan jagoanmu. Kalau dia menang 1 lawan 1, kami dan dewa-dewa kami akan menyerah kepadamu dan Tuhanmu. Kalau hanya kamu, aku bisa mengalahkanmu dengan 1 tangan. Kau pikir akan melawan aku? Maksudku melawan Goliat, raksasa dari Gad. Sujudlah di kakiku, oh Israel. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuhanmu tak bisa apa-apa. Daud, jangan! Ada apa dengan kalian semua? Mengapa tak ada yang berani melawan? Apa tentara Allah tidak ada yang bisa melawan 1 orang? Apa yang akan kau lakukan, adik kecil? Eliab. Kami tidak membutuhkan dirimu. Pergilah menjaga domba. Hah? Kakak kenapa? Kan aku cuma bertanya. Pergi. Ini bukan untuk anak-anak. Lalu di mana semua pasukan kita? Kenapa mereka lari? Jika tak ada yang mau melawan raksasa itu, biar aku yang melawan. Apa? Daud, kau tidak perlu melakukannya. Aku telah dipilih oleh Allah, dan waktuku telah tiba. Dia hanya sendirian di sana.
Oh, dia tidak sendirian. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil! Dia berhasil. Dia berhasil. Berhasil, hebat sekali. Wah, akhirnya Daud berhasil mengalahkan Goliat. Adik-adik, bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia hidup mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Yang kedua, apa yang kita lihat? Daud tidak ingin ada orang yang mencemooh orang Israel dan juga ingin membuktikan bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan berkuasa, berperang terhadap lawan kita. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia percaya pada pertolongan Tuhan. Dan dia juga ingin membuktikan kepada orang Israel bahwa bukan dengan kekuatan, bukan dengan ketopong, bukan dengan besarnya badan, tapi ketika kita hidup mengandalkan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, bagaimana kita juga harus percaya kepada Tuhan. Dalam segala hal kita harus bisa mengandalkan Tuhan. Tidak hanya itu saja, kita juga harus berani. Seperti Daud, dia masih kecil tapi berani. Berani dalam hal apa? Berani mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita juga harus berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, adik-adik. Wah, luar biasa sekali kita belajar bagaimana Daud ditolong oleh Tuhan. Tuhan membuktikan bahwa ketika orang-orang yang taat, yang mau dengar-dengaran, yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan
kepada mereka. Adik-adik, kita juga harus belajar demikian. Belajar mengandalkan Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan, dan berani membuktikan iman kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur menyaksikan, melihat bagaimana Tuhan melawat memelihara Daud ketika ia berperang melawan orang Palestina. Ketika nama Tuhan dicemooh, tetapi Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Adik-adik kami yang di rumah juga, kami percaya bahwa mereka hidup mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, mereka mau mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat mereka, bahwa Tuhan yang selalu menolong mereka. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kami yang di rumah, biarlah Engkau lebih-lebih lagi mengajarkan kebenaran firman ini kepada mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kami kembalikan segala hormat pujian kami hanya kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, Alkitabnya jangan ditutup dulu, kita masuk pada ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dalam Mazmur 71 ayat 19. Sekali lagi, Mazmur 71 ayat 19. Adik-adik ikuti gerakan Kakak Mira. Mazmur 71 ayat 19. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah. Siapakah seperti Engkau? Sekali lagi, Mazmur 71 ayat 19. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah. Siapakah seperti Engkau? Adik-adik jangan lupa ayat hafalannya dikirim. Ayo kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat tangan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sudah memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah sumber sukacita kami. Dan kami percaya bahwa adik-adik kami juga terus bersukacita sepanjang minggu ini menikmati kebaikan Tuhan. Dalam mereka melakukan setiap aktivitas mereka, baik sekolah online di rumah. Kami percaya bahwa lawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi mereka. Kami percayakan kehidupan adik-adik kami ke dalam tangan Tuhan dan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, sampai bertemu minggu depan. Dah. Teman-teman, Mazmur 33 ayat 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tolong oleh besarnya kekuatan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 33 ayat 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 33 ayat 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Tuhan Yesus memberkati.